Halo semuanya, pernah nggak kamu membayangkan seorang CEO sukses yang hidupnya serba mewah justru menemukan cinta di tempat yang paling sederhana? Di video kali ini, kita akan membahas sebuah drama romantis tentang kisah seorang CEO yang tanpa rencana berjalan di pasar malam hingga akhirnya tanpa sadar jatuh cinta pada seorang gadis penjual nasi goreng. Sebuah pertemuan singkat yang mengubah hidup mereka berdua selamanya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita menarik lainnya, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Namanya Alia. Setiap pagi buta, saat kebanyakan orang masih terlelap dalam mimpi, Alia sudah terbangun. Ia duduk di tepi kasur kecil di kamar kontrakan sempitnya, menarik napas pelan sebelum memulai hari yang selalu terasa berat, tapi tak pernah ia keluhkan. Dengan langkah ringan, Alia mengenakan pakaian sederhananya, kaos polos berwarna pucat, celana panjang yang sudah sering pudar, dan rambut hitamnya ia ikat rapi ke belakang. Tak ada perhiasan, tak ada riasan, namun wajahnya tetap memancarkan kecantikan alami. Kecantikan yang lahir dari ketulusan dan kerja keras. Alia mendorong gerobak nasi goreng miliknya seorang diri. Gerobak tua itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Rodanya berdecit setiap kali melewati jalanan berlubang. Di sanalah harapannya bergantung. Dari wajan, spatula, dan aroma bawang putih yang ditumis, Alia mencari nafkah untuk bertahan hidup. Siang hari ia habiskan untuk menyiapkan bahan, memotong sayur, merendam beras, membersihkan ayam, semua ia lakukan dengan teliti. Memasak bukan sekedar pekerjaan baginya, tapi cara untuk bertahan dan tetap berdiri tegar menghadapi hidup. Saat malam tiba, Alia mendorong gerobaknya menuju pasar malam yang ramai. Lampu-lampu kecil berkelip, suara tawa dan langkah kaki bercampur menjadi satu. Di antara hiruk-pikuk itu, Alia berdiri di balik gerobaknya, menyapa setiap pembeli dengan senyum hangat yang tak pernah pudar. Tak banyak yang tahu, di balik senyum sederhana itu, Alia memikul tanggung jawab besar. Hidupnya keras, jalannya tak selalu mudah, tapi satu hal yang pasti, Alia adalah gadis yang tak pernah menyerah pada keadaan. Dan malam itu, tanpa ia sadari, hidupnya akan berubah. Sebuah pertemuan tak terduga akan dimulai dari gerobak nasi goreng sederhana di pinggir jalan. Bagi Alia, senyum bukan hanya kebiasaan, melainkan pelindung. Senyum itu ia pakai untuk menutupi lelah, menahan sedih, dan menyembunyikan segala rasa sakit yang tak sempat ia ceritakan pada siapapun. Tak semua pembeli datang dengan sikap ramah. Ada yang membentak karena pesanan lama. Ada yang menawar dengan nada merendahkan. Bahkan ada pula yang pergi tanpa membayar. Alia hanya menunduk, menarik napas, lalu kembali tersenyum. Seolah tak terjadi apa-apa. Baginya, kehilangan satu pembeli masih lebih baik daripada kehilangan ketenangan hati. Hujan adalah musuh terberatnya. Saat langit mendadak gelap dan air turun tanpa ampun, Alia tetap bertahan di balik gerobaknya. Tangannya menggigil saat mengaduk nasi goreng. Bajunya basah, rambutnya menempel di dahi. Namun wajan panas di depannya menjadi penghangat, dan aroma masakan tetap ia jaga agar tak berubah rasa. Yang paling ia takuti adalah suara langkah sepatu petugas. Razia bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Setiap kali itu terjadi, jantung Alia selalu berdegup lebih cepat. Ia pernah kehilangan uang hasil jualan. Pernah pula harus lari sambil menangis, mendorong gerobaknya di tengah malam gelap. Meski begitu, Alia tak pernah membiarkan rasa takut itu masuk ke dalam masakannya. Setiap piring nasi goreng ia buat dengan sepenuh hati, seolah orang yang memakannya adalah keluarganya sendiri. Ia percaya, makanan yang dimasak dengan ketulusan akan membawa kehangatan. Meski hidup tak selalu ramah padanya. Di balik senyum sederhana dan sapaan lembutnya, Alia adalah gadis yang ditempa oleh kerasnya jalanan. Dan justru dari kerasnya hidup itulah, hatinya tetap memilih untuk lembut.
Malam itu, pasar malam tampak lebih hidup dari biasanya. Lampu-lampu kecil berwarna kuning bergelantungan di setiap sudut, memantulkan cahaya hangat di atas jalanan yang mulai dipenuhi orang. Suara musik dari wahana permainan bercampur dengan teriakan pedagang, tawa anak-anak, dan langkah kaki yang tak pernah berhenti. Alia mendorong gerobaknya ke tempat biasa. Ia menghela nafas pelan sebelum berhenti, lalu mulai menata segalanya dengan rapi. Wajan diletakkan di tengah, botol saus disusun berjajar, dan bahan-bahan segar ia keluarkan satu persatu. Tangannya bergerak lincah, seolah sudah hafal setiap urutan tanpa perlu berpikir. Saat api kompor menyala, aroma bawang putih yang ditumis mulai menyebar. Beberapa orang melirik, sebagian berhenti, dan sebagian lainnya hanya lewat. Alia berdiri tegak di balik gerobaknya, menyapa setiap orang yang mendekat dengan suara lembut dan senyum yang sama seperti biasanya. Di dalam hatinya, Alia hanya memiliki satu harapan sederhana malam itu. Semoga dagangannya laku. Semoga ia bisa pulang membawa cukup uang untuk esok hari. Tak ada mimpi besar, tak ada angan berlebihan. Hanya keinginan untuk bertahan satu hari lagi. Keramaian pasar membuatnya sejenak lupa pada lelah dan takut. Di tengah cahaya lampu dan hiruk-pikuk manusia, Alia merasa hidupnya seolah menyatu dengan malam. Ia tak tahu bahwa di antara ratusan orang yang berlalu lalang, ada satu sosok yang sebentar lagi akan menghentikan langkah di depan gerobaknya. Dan dari keramaian pasar malam itulah kisah yang tak pernah ia bayangkan akan dimulai. Di tengah ramainya pasar malam, langkah seorang pria tiba-tiba terhenti di depan gerobak Alia. Penampilannya langsung mencuri perhatian, bukan karena berlebihan, tapi karena berbeda. Kemeja putih bersih yang terselip rapi, jam tangan sederhana namun terlihat mahal, dan sepatu yang tak tampak pernah menyentuh lumpur jalanan. Namanya Arka Pratama. Arka berdiri diam sejenak, memperhatikan gerobak nasi goreng itu. Tatapannya tajam, tenang, seolah sedang menilai sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar makanan. Di antara keramaian yang bising, kehadirannya terasa sunyi dan berwibawa. Alia sempat meliriknya sekilas. Ada rasa canggung yang muncul tanpa alasan jelas. Pria itu tampak terlalu rapi untuk berdiri di tempat seperti ini. Terlalu tenang untuk pasar yang penuh teriakan dan suara klakson. "Pesan, Mas?" tanya Alia akhirnya. Suaranya lembut namun hati-hati. Arka mengangguk pelan. Gerakannya sederhana, tapi penuh keyakinan. Saat ia berbicara, nadanya rendah dan terukur, seperti seseorang yang terbiasa didengar dan dipatuhi. Alia tak tahu siapa pria itu sebenarnya. Ia tak tahu bahwa Arka adalah seorang CEO muda sukses, sekaligus chef berbakat yang sangat menghargai detail dalam setiap masakan. Yang ia tahu, sorot mata pria itu berbeda dari pelanggan lainnya. Bukan mata yang hanya ingin makan, tapi mata seseorang yang benar-benar memperhatikan. Di balik wajah tenangnya, Arka sebenarnya tengah diliputi rasa penasaran. Ada sesuatu dari gerobak sederhana itu, dari aroma yang menguar di udara, dan dari gadis yang berdiri di baliknya, yang membuatnya berhenti. Malam itu, dua dunia yang sangat berbeda akhirnya saling berhadapan. Tanpa mereka sadari, pertemuan singkat ini akan menjadi awal dari kisah yang jauh lebih rumit daripada sekadar sepiring nasi goreng. Arka memandang papan menu sederhana yang tergantung di sisi gerobak. Tulisannya sudah sedikit pudar, namun ia bisa membaca dengan jelas satu menu yang menarik perhatiannya. "Nasi goreng ayam spesial," ucapnya pelan namun tegas. Alia terdiam sejenak. Tangannya yang semula sibuk menata piring berhenti. Ia melirik ke wadah bahan di dalam gerobak, lalu menunduk pelan. Ayam yang tersisa sudah habis sejak 1 jam lalu. "Maaf, Mas," kata Alia jujur. Ayamnya sudah habis. Ia mengangkat wajahnya kembali, menatap Arka dengan raut sedikit cemas. Pengalaman mengajarkannya bahwa tak semua pelanggan bisa menerima jawaban itu dengan baik. Banyak yang akan mengeluh, memaksa, atau bahkan pergi dengan kata-kata kasar. Namun Arka tidak langsung bereaksi. Ia justru menatap Alia lebih lama, seolah mencoba memastikan kejujuran dalam jawabannya.
Tak ada nada berlebihan, tak ada alasan dibuat-buat. Hanya kejujuran sederhana dari seorang penjual kecil. "Yang lain masih ada?" tanya Arka akhirnya. "Masih, Mas. Nasi goreng biasa, telur atau sosis?" jawab Alia cepat, berusaha tetap ramah meski hatinya sedikit kecewa. Arka mengangguk pelan. Ia terbiasa dengan restoran mewah yang bahan-bahannya selalu lengkap, dapur yang tak pernah kehabisan apapun. Tapi di gerobak kecil ini, keterbatasan adalah bagian dari keseharian. Entah kenapa, kejujuran Alia justru membuatnya semakin tertarik. Gadis itu tak mencoba memaksakan pesanan, tak pula mencari alasan. Ia memilih berkata apa adanya, meski berisiko kehilangan pelanggan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arka merasa bahwa ketulusan kadang lebih menggugah daripada kesempurnaan. Dan tanpa mereka sadari, kejadian sederhana ini akan membuka jalan bagi peristiwa-peristiwa tak terduga berikutnya. Alia masih berdiri ragu di balik gerobaknya ketika suara dari sebelah menyela suasana. Seorang pedagang sate yang sudah lama berjualan di sana melirik ke arah mereka. "Li, ayamku masih ada, pakai aja dulu," ucapnya sambil mengangkat plastik berisi potongan ayam. Alia menoleh dengan wajah terkejut. Ia menggeleng pelan, ragu menerima tawaran itu. Hidup di jalanan mengajarkannya untuk tak mudah berhutang, sekecil apapun. "Nggak usah, Pak, nanti saya repotin," jawab Alia lirih. Namun pedagang itu tersenyum. "Santai, rezeki bisa dicari bareng." Alia terdiam sejenak. Ia melirik Arka yang masih berdiri tenang di depan gerobaknya, lalu kembali menatap bahan yang ditawarkan. Ada keraguan di matanya, tapi juga ada keinginan untuk menepati pesanan. Akhirnya Alia mengangguk kecil. "Baik, Pak, terima kasih." Ia segera mengambil bahan itu dan kembali ke wajan. Api kompor dinyalakan lebih besar, minyak mulai mendesis, dan aroma tumisan kembali memenuhi udara. Tangannya bergerak cekatan, meski di dalam hatinya masih terselip rasa sungkan. Arka memperhatikan semuanya tanpa berkata apa-apa. Ia melihat bagaimana Alia menerima bantuan dengan rendah hati, bukan sebagai kebiasaan, tapi sebagai bentuk saling tolong di tengah keterbatasan. Baginya, ini adalah pemandangan yang jarang ia lihat di dunia yang penuh persaingan. Saat Alia mulai memasak, wajahnya terlihat lebih fokus. Setiap gerakan penuh kehati-hatian, seolah ia ingin membuktikan bahwa kepercayaan kecil yang diberikan padanya tidak akan sia-sia. Dan di malam pasar yang ramai itu, dari bantuan sederhana seorang pedagang lain, sebuah proses memasak pun dimulai. Proses yang kelak akan mempertemukan dua hati dari dunia yang berbeda. Alia sibuk mengiris ayam di atas talanan kecil di samping gerobak. Pisau yang ia gunakan sudah tak terlalu tajam, namun tangannya tetap bergerak hati-hati. Fokusnya tertuju pada wajan, tak menyadari bahwa sejak tadi Arka berdiri tak jauh darinya. Arka memperhatikan setiap gerakan Alia, cara ia memegang pisau, sudut irisan, hingga urutan bahan yang akan dimasukkan ke dalam wajan. Sorot matanya serius, bukan seperti pelanggan yang menunggu makanan, melainkan seperti seorang chef yang sedang menilai dapur. Alia merasakan tatapan itu. Ia sedikit gugup, tangannya sempat berhenti. "Maaf, Mas, kalau lama," ucap Alia pelan. "Boleh saya?" potong Arka dengan nada tenang. Alia menoleh, bingung. "Iya, Mas." Arka menunjuk ayam di talanan. Kalau diirisnya sedikit miring, seratnya nggak putus. Teksturnya nanti lebih lembut waktu dimasak. Alia terdiam. Ia tak menyangka seorang pelanggan akan memperhatikan hal sekecil itu. Dengan ragu, ia mencoba mengikuti arahan Arka. Pisau ia miringkan, lalu mengiris perlahan. Arka mengangguk kecil. "Nah, seperti itu." Wajah Alia memerah tipis, bukan karena malu, tapi karena terkejut. Tak pernah ada yang memberinya tips memasak sebelumnya. Selama ini, ia belajar dari pengalaman dan kegagalan sendiri. "Mas, kerja di dapur ya?" tanya Alia spontan. Arka tersenyum samar. Bisa dibilang begitu. Jawaban itu justru membuat Alia semakin penasaran. Namun ia tak bertanya lebih jauh. Ia kembali memasak, kali ini dengan perasaan yang sedikit berbeda. Ada rasa dihargai, ada rasa diperhatikan. Di balik gerobak sederhana itu, dua orang yang tak saling mengenal mulai berbagi ruang kecil bernama perhatian. Dan tanpa disadari Alia, tatapan Arka pada masakannya perlahan berubah menjadi ketertarikan yang lebih dalam. Setelah memberi saran singkat itu, Arka melangkah mundur beberapa langkah.
Ia menarik kursi plastik di dekat gerobak, lalu duduk dengan posisi tegak namun santai. Tangannya terlipat di atas meja kecil yang sedikit goyah, pemandangan yang terasa kontras dengan penampilannya yang rapi. Dari tempat duduknya, Arka masih bisa melihat Alia dengan jelas. Gadis itu kembali fokus memasak, sesekali mengaduk nasi di wajan besar. Gerakannya terlihat lebih percaya diri, seolah saran tadi memberi dorongan kecil yang berarti. Ekspresi Arka terlihat puas. Bukan karena ia akan segera makan, melainkan karena ada rasa aneh yang muncul di dadanya. Rasa penasaran. Ia tak ingat kapan terakhir kali ia duduk menunggu makanan di pinggir jalan seperti ini, di tengah bising pasar malam dan bau asap yang menempel di udara. Alia sesekali melirik ke arah meja. Melihat Arka menunggu dengan sabar membuatnya sedikit lega. Tak ada keluhan, tak ada wajah tidak sabar seperti yang sering ia temui. Di dalam hati Arka, pikirannya berjalan sendiri. Ia bertanya-tanya tentang gadis itu, tentang bagaimana ia bisa memasak dengan rasa setulus itu di tengah segala keterbatasan, tentang bagaimana ia tetap ramah meski hidup jelas tak mudah. Malam semakin larut, pasar malam masih ramai, dan di antara ratusan suara yang saling bertabrakan, ada keheningan kecil yang tercipta di antara mereka. Keheningan yang tak canggung, justru terasa hangat. Arka menunggu pesanannya dengan sabar, dan tanpa ia sadari, ia juga sedang menunggu sesuatu yang lain, sesuatu yang perlahan mulai mengubah cara pandangnya tentang hidup. Tiba-tiba, suara langkah berat dan teriakan dari ujung jalan memecah keramaian pasar malam. Lampu-lampu yang semula hangat seakan ikut terguncang, dan para pedagang yang sedang sibuk mendadak menoleh panik. "Semua lapak liar, hentikan jualan sekarang juga!" teriak seorang petugas dengan pengeras suara. Alia menegang. Jantungnya berdetak kencang dan telapak tangannya tiba-tiba basah. Ia tahu maksud suara itu. Razia tiba-tiba. Berkali-kali ia mengalami situasi seperti ini, tapi setiap kali selalu terasa menakutkan. Orang-orang di sekelilingnya mulai berlarian membereskan dagangan, angkat gerobak dan menutup tenda seadanya. Beberapa pedagang mengomel, sebagian menjerit panik, dan anak-anak yang ikut orang tuanya ikut menangis. Alia menggigit bibir, tangannya gemetar. Wajan masih berisi nasi goreng yang belum selesai, tapi ia tak punya waktu untuk menuntaskannya. Mata Arka ikut membesar, terkejut melihat kekacauan itu. Ia ingin bangkit, ingin membantu, tapi juga menyadari batasan. Ini bukan dunia yang ia kenal, bukan restoran mewah dengan keamanan dan protokol. Seorang pedagang sate yang tadi menolong Alia menepuk bahunya. "Cepat, Li, ambil gerobakmu dan lari dulu." Alia mengangguk cepat, matanya menangkap Arka sekilas. "Maaf mas, aku harus pergi dulu. Nanti aku ganti pesananmu," ujarnya sambil berlari mengumpulkan peralatan dan bumbu yang bisa dibawa. Arka tetap duduk, menatapnya lari dengan campuran keterkejutan dan kekaguman. Ada rasa aneh di dadanya, perasaan ingin membantu tapi tak tahu bagaimana. Ia hanya bisa melihat Alia menghilang di keramaian malam, meninggalkan wajan setengah matang, aroma masakannya yang menggantung, dan rasa penasaran yang semakin dalam. Dalam sekejap, ketenangan yang baru saja tercipta hancur. Malam yang awalnya hangat dan penuh aroma nasi goreng, kini dipenuhi kepanikan, langkah berlari dan teriakan petugas. Dan Alia, gadis sederhana dengan senyum tak tergoyahkan, sekali lagi harus menghadapi kerasnya dunia sendirian. Alia bergerak cepat. Tangan gemetar saat ia membereskan gerobaknya. Wajan masih panas. Aroma nasi goreng yang setengah matang menguar di udara malam. Tapi ia tak punya waktu untuk menuntaskan masakan. Setiap detik terasa seperti perlombaan dengan waktu. Dan suara teriakan petugas semakin dekat. "Li, cepat! Jangan pikir panjang! Lari sekarang juga!" teriak pedagang sate yang menolongnya sebelumnya. Alia mengangguk, hampir meneteskan air mata. Ia menutup-tutup gerobak, mengikat kain pelindung yang tersisa, dan dengan tergesa-gesa mulai mendorong gerobaknya menjauh dari keramaian. Di meja yang sedikit jauh dari gerobaknya, Arka berdiri, bingung. Wajahnya menunjukkan campuran keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ia melangkah mendekat, tapi langkahnya terhenti ketika menyadari kekacauan di sekitarnya. Ia menatap Alia, suara hati ingin memanggilnya. "Tunggu, pesananmu?" "Pesanannya mas, aku akan ganti nanti," teriak Alia sambil terus berlari, menahan napas. Ia menoleh sekilas, mencoba menyampaikan janji itu, meski suaranya tenggelam di antara teriakan dan suara langkah sepatu petugas. Arka ingin mengejar,
ingin membantu, ingin menahan gadis itu. Tapi situasi benar-benar di luar kendalinya. Ia hanya bisa berdiri, melihat sosok Alia yang hilang di antara keramaian, gerobaknya menghilang di kegelapan malam, dan rasa penasaran yang semakin membuncah di dadanya. Alia menunduk sejenak saat menyingkir ke gang sempit, menahan napas agar tidak ketahuan petugas. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ia merasa meninggalkan Arka begitu saja seperti pengkhianatan. Tapi ia tahu satu hal, hidupnya harus tetap berjalan, dan malam itu bukan malam untuk bertarung dengan petugas. Namun janji yang ia ucapkan, meski sekadar kata-kata singkat, menancap di hatinya sendiri. Ia harus menepatinya, untuk Arka, untuk rasa hormatnya pada pelanggan, dan untuk diri sendiri. Di sisi lain, Arka menatap tempat Alia berdiri sebelumnya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan gadis ini. Ketulusan, keberanian, dan ketenangan meski menghadapi ketakutan. Dan rasa penasaran itu, rasa ingin tahu tentang siapa Alia sebenarnya, mulai tumbuh lebih dalam. Malam itu, pertemuan mereka berakhir, tapi jejaknya meninggalkan rasa sakit manis di hati masing-masing. Alia pergi dengan janji, Arka tertinggal dengan pertanyaan. Siapa gadis yang berani menghadapi dunia malam sendirian seperti itu? Beberapa jam setelah kekacauan di pasar malam, Alia mendorong gerobaknya menyusuri jalanan yang lebih sepi. Lampu jalan berkelip lemah, angin malam berhembus menyejukkan wajahnya yang masih sedikit memerah. Ia belum lupa ekspresi Arka saat melihatnya pergi terburu-buru, dan rasa bersalah itu menghantuinya setiap langkah. Tak jauh dari situ, Arka duduk di sebuah kedai pinggir jalan, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap catatan kecil di tangannya. Ia sedang menunggu sesuatu yang tak bisa ia sebutkan sendiri. Dan ketika Alia melewati kedai itu dengan gerobaknya, pandangan mereka bertemu. Jantung Alia mendadak berdebar. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat wajah dengan senyum kecil, canggung tapi tulus. "Mas, tadi, maaf ya." Suara Alia terdengar lirih, tapi cukup jelas bagi Arka. "Kalau mau, aku masih bisa buatkan nasi goreng yang Mas pesan tadi." Arka menatapnya dalam diam. Raut wajahnya tampak dingin, sedikit kesal, tapi juga menahan rasa penasaran. Ia tidak langsung menjawab, membuat keheningan singkat terasa tegang. Alia menarik napas pelan, mencoba mengatur kata-katanya. Aku janji kali ini akan lebih cepat. Aku nggak mau Mas menunggu lagi." Arka akhirnya mengangkat alis. "Kau benar-benar terus mengejar pesanan itu?" Suaranya datar, tapi di dalam nada itu ada campuran rasa kesal dan penasaran. Alia tersenyum canggung. "Iya Mas, aku harus menepatinya." Mereka berdua terdiam sejenak. Alia merasa gugup, tapi tekadnya lebih kuat daripada rasa takut. Arka tetap duduk, menatapnya dengan tajam, seolah mencoba menilai apakah gadis sederhana ini benar-benar tulus. Di antara canggung dan rasa bersalah itu, malam itu tercipta momen kecil yang aneh, tapi hangat. Dua dunia yang berbeda kembali bersinggungan, masing-masing membawa beban dan rasa penasaran yang tak bisa diabaikan. Dan Alia tahu, kali ini ia tidak akan pergi sebelum makanan itu selesai. Alia menatap Arka. Napasnya masih sedikit berat setelah berlari tadi. Ia menunduk sebentar, lalu menatap pria itu lagi dengan mata yang bersinar sedikit cemas. "Mas, aku sungguh minta maaf tadi. Aku nggak sengaja meninggalkan Mas begitu saja," katanya pelan. Suaranya nyaris terdengar seperti bisikan di antara suara jalanan yang sepi. Arka diam. Ia menatap Alia tanpa berkata apa-apa. Wajahnya menunjukkan rasa kesal yang tak tersembunyi. Kesal karena ia menunggu, kesal karena harus melihat gadis itu lari begitu saja, kesal karena rasa penasaran yang tumbuh di hatinya belum terjawab. Alia menelan ludah, rasa gugupnya makin menjadi. Ia tahu diam Arka itu seperti dinding tebal yang sulit ditembus. Tapi ia tak menyerah. Ia mengambil napas panjang, mencoba tersenyum walau bibirnya gemetar. "Kalau Mas masih mau, aku bisa buatkan lagi pesanan Mas. Kali ini aku janji nggak akan mengecewakan," ujarnya sambil sedikit membungkuk, menundukkan kepala sebagai tanda hormat sekaligus permohonan maaf. Arka menatapnya lagi, kali ini lebih lama. Ada jeda yang terasa seperti detik-detik yang membeku. Di dalam diamnya, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ketulusan, keberanian, dan kejujuran gadis ini yang tak bisa ia abaikan, meski ia kesal. Akhirnya ia menghela napas dan mengangguk perlahan. "Baik, buatkan lagi, tapi cepat ya." Alia tersenyum lega, hatinya terasa ringan sekaligus tegang. Ia segera menyiapkan bahan, menyalakan kompor dan mulai memasak dengan gerakan cepat tapi tetap hati-hati. Momen itu menandai titik awal,
Meski Arka masih kesal dan wajahnya sedikit dingin, rasa ingin tahu dan ketertarikan pada Alia mulai tumbuh. Dan Alia, dengan keberaniannya yang sederhana, mulai memenangkan sedikit ruang di hati pria itu. Alia menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih cepat. Ia tahu, kali ini tidak boleh ada kesalahan. Mata Arka terus mengikutinya, dan walau wajahnya tampak dingin, Alia bisa merasakan tatapannya penuh perhatian dan sedikit penilaian. Dengan gerakan cekatan, ia menyalakan api kompor, menuang minyak ke wajan, dan mulai menumis bawang putih yang harum. Tangannya lincah, setiap gerakan terasa pasti. Ia menambahkan bumbu satu persatu, adukannya seirama dengan aroma nasi yang mulai menguar, membangkitkan selera siapapun yang melihat. Setiap potongan ayam ia iris dengan teliti, mengikuti tips Arka sebelumnya. Tak ada yang tercecer, tak ada yang terlalu matang atau gosong. Hatinya fokus penuh pada satu hal, membuat masakan ini sempurna. Bukan sekedar untuk pesanan, tapi juga untuk membuktikan bahwa janji yang ia ucapkan bukanlah kata kosong. Arka tetap duduk diam, menatap setiap gerakan Alia. Ada rasa kagum yang perlahan muncul di matanya. Ia jarang melihat seseorang memasak dengan ketulusan dan kecepatan seperti itu, bukan di restoran mewahnya, bukan di dapur chef yang pernah ia pimpin, tapi di pinggir jalan, dengan alat seadanya, di tengah malam yang ramai dan penuh resiko. Alia menuangkan nasi goreng ke piring dengan hati-hati, menyelesaikan sentuhan terakhir dengan spatula. Aroma yang keluar begitu menggoda, dan Alia menatap hasil masakannya sejenak dengan lega. Ini bukan sekedar makanan, ini adalah bukti usahanya, bukti ketulusan yang ia titipkan di setiap butir nasi. Ini pesanan Mas, ucap Alia sambil menyerahkan piring itu. Suaranya lembut tapi mantap. Ia menatap Arka, berharap ekspresinya menerima usahanya. Arka menatap piring itu sejenak lalu menatap Alia. Ada senyum samar di bibirnya, dan matanya yang tajam kini berbinar sedikit. Rasa kagum dan penasaran bercampur, menandai awal dari sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar pesanan nasi goreng. Di malam yang sederhana itu, sebuah masakan menjadi jembatan antara ketulusan seorang gadis dan perhatian seorang pria yang biasanya sulit terkesan. Alia baru saja menaruh piring nasi goreng di meja Arka. Aroma harum yang baru matang itu menggoda selera, dan matanya berbinar lega melihat masakannya selesai dengan baik. Ia siap tersenyum lega, berharap Arka bisa merasakan ketulusan di balik setiap butir nasi. Namun sebelum ia sempat mengangkat kepala dan menatap puas, terdengar teriakan dari kejauhan. Suara langkah sepatu yang berat, seragam petugas yang menyeramkan. "Semua lapak ilegal, segera bubar!" teriak seorang petugas. Suaranya menggema di jalanan sepi malam itu. Panik langsung merayapi tubuh Alia. Jantungnya berdetak kencang, tangannya gemetar saat ia menatap Arka. Ia tahu, ini adalah situasi yang sama seperti malam sebelumnya. Tak ada waktu untuk menunggu, tak ada ruang untuk menyelesaikan semuanya dengan tenang. "Maaf Mas, aku harus pergi lagi," teriak Alia sambil menarik gerobaknya. Arka segera berduri, wajahnya menunjukkan campuran kemarahan dan kekhawatiran. Ia ingin mengejar, ingin menahan, ingin mengatakan sesuatu, tapi Alia sudah terlalu cepat. Dengan gerakan lincah, ia mendorong gerobaknya, menyingkir dari jalanan dan hilang di balik lorong sempit. Piring nasi goreng yang baru saja ia siapkan tetap tersisa di meja, tak tersentuh. Arka menatapnya dalam diam, napasnya tertahan. Ada rasa sakit yang aneh, bukan hanya karena makanan yang ia tunggu tak bisa dinikmati, tapi karena gadis itu pergi lagi tanpa menunggu reaksinya. Di hati Alia, perasaan bersalah bercampur dengan ketakutan. Ia tahu, meninggalkan Arka untuk kedua kalinya terasa tidak adil, tapi nyawanya dan keselamatan gerobaknya lebih penting. Malam itu meninggalkan luka kecil di hati keduanya. Alia dengan rasa bersalah yang menekan, dan Arka dengan rasa penasaran yang kini berubah menjadi keterikatan yang tak bisa ia jelaskan. Mereka berpisah lagi, tapi kali ini bukan hanya janji yang tertinggal, melainkan rasa sakit manis yang menandai awal dari sebuah kisah yang jauh dari sederhana. Arka duduk kembali di kursi yang sama, menatap piring nasi goreng yang masih hangat tapi tak tersentuh. Matanya menatap kosong, tapi pikirannya berputar tak henti. Ia merasa kesal. Kesal karena gadis itu pergi begitu saja. Lagi. Kesal karena ia harus menunggu. Kesal karena rasa penasarannya terus bertambah tanpa jawaban. Tapi di balik kemarahan itu, ada rasa heran yang perlahan muncul. Siapa dia sebenarnya? Gumamnya pelan. Kenapa ia harus terus lari? Padahal aku hanya ingin menikmati nasi gorengnya. Arka menegakkan tubuh. Tangannya menatap piring di depannya seolah mencari petunjuk. Ia mulai membayangkan kehidupan gadis itu.
bekerja di tengah malam, berjualan sendirian, menghadapi pembeli kasar, hujan, dan petugas yang selalu menggerebek. Rasa hormat tumbuh di dadanya. Gadis itu bukan sembarangan. Ia kuat, tangguh, dan jujur. Namun rasa penasaran itu juga berubah menjadi pertanyaan pribadi. Mengapa Alia tampak begitu sederhana, tapi menarik perhatian seorang CEO sekaligus chef seperti dirinya? Mengapa gadis itu begitu gigih, bahkan di saat-saat berbahaya? Arka merasakan campuran emosi yang aneh, amarah, heran, kekaguman, dan rasa ingin tahu yang sulit dijelaskan. Ia menyadari, gadis kecil yang tampak sederhana itu mulai menimbulkan sesuatu yang jarang ia rasakan. Ketertarikan yang nyata, rasa ingin tahu yang mendorongnya untuk mengenal lebih jauh. Di malam yang sepi itu, di antara sisa aroma nasi goreng dan cahaya lampu jalan yang temaram, Arka duduk termenung. Malam ini tidak hanya meninggalkan rasa kesal, tapi juga benih ketertarikan dan rasa penasaran yang perlahan tumbuh. Benih yang akan membawanya lebih dekat ke Alia, meski gadis itu terus menghindar. Beberapa hari setelah kejadian di pasar malam, Arka tidak bisa berhenti memikirkan gadis itu. Sosok Alia terus muncul di pikirannya. Cara ia memasak, ketulusan di matanya, keberaniannya menghadapi petugas. Rasa penasaran yang dulu samar kini menjadi dorongan yang kuat. Ia harus mengetahui lebih banyak tentang gadis itu. Arka mulai mencari informasi dari pedagang di sekitar pasar malam. Ia berbicara dengan sopan, menyelidik tanpa memaksa. Beberapa pedagang ragu, tapi akhirnya seorang pedagang tua memberinya jawaban yang tak terduga. Anak itu, Alia, dia berjualan di jalanan tanpa izin, bukan karena malas atau sembrano. Dia melakukan semua ini untuk keluarganya, ujar pedagang itu sambil menatap Arka dengan serius. Ibunya sakit dan harus terus dirawat. Biaya pengobatannya besar. Alia melakukan semua ini demi hidup mereka. Arka terdiam. Informasi itu menghantamnya seperti gelombang. Gadis yang selama ini ia pandang hanya sebagai penjual nasi goreng sederhana, ternyata menyimpan tanggung jawab yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ia mulai memahami kenapa Alia selalu lari saat petugas datang. Bukan karena takut pada dirinya, bukan karena sombong, tapi karena ia tak punya pilihan. Hidupnya penuh perjuangan, dan setiap gerakan yang ia lakukan di malam hari adalah bentuk cinta dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Arka menunduk, menatap piring kosong yang dulu pernah ia duduki. Rasa kesalnya yang dulu mendominasi kini berubah menjadi rasa hormat yang mendalam. Ia tak hanya kagum pada kemampuan Alia memasak, tapi juga pada keberanian, ketulusan, dan pengorbanannya. Untuk pertama kalinya, Arka merasakan dorongan untuk membantu, bukan hanya sebagai pelanggan, tapi sebagai seseorang yang ingin meringankan beban gadis itu. Di hatinya, benih ketertarikan kini bercampur dengan empati, dan ia sadar kisah mereka tidak akan berhenti di sini. Malam itu, di balik lampu kota dan aroma makanan jalanan, sebuah fakta kecil membuka pintu bagi kemungkinan baru, kemungkinan cinta, pengertian, dan dukungan yang tulus. Beberapa hari setelah fakta tentang keluarganya terbongkar, Arka memutuskan untuk menemui Alia secara langsung. Ia tidak ingin lagi hanya menonton dari jauh. Ia ingin berbicara, ingin jujur, dan entah mengapa, ingin mendekat. Di sebuah sudut pasar malam yang sepi, Arka menunggu. Saat Alia mendorong gerobaknya lewat, aroma nasi goreng yang familiar menyapa hidungnya. Matanya berbinar ketika melihat gadis itu, yang masih sama sederhana dan tulusnya seperti pertama kali ia temui. "Li," panggil Arka dengan suara tenang namun pasti. Alia menoleh, terkejut. Mas datang lagi." Arka melangkah maju, menatap mata Alia. "Ada sesuatu yang harus aku katakan. Aku bukan hanya pelanggan biasa. Aku Arka, CEO sekaligus chef di restoran terkenal." Alia terdiam, mata membesar. Ia merasa seluruh dunia seakan berhenti berputar sebentar. Mas, serius?" Suaranya gemetar. Arka mengangguk, menatap gadis itu dengan tenang. "Aku ingin jujur padamu. Aku tahu tentang situasimu, tentang ibumu, tentang perjuanganmu. Dan aku ingin membantu. Tapi aku ingin kau tahu siapa aku sebenarnya, tanpa rahasia antara kita." Alia menunduk, wajahnya memerah, hatinya campur aduk. Ia merasa rendah diri, takut tidak pantas untuk seorang pria dengan posisi dan kemampuan sehebat Arka. "Maaf mas, aku hanya seorang gadis penjual nasi goreng. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain masakan sederhana."
Arka tersenyum tipis, menatapnya dengan lembut. Itu justru yang membuatku ingin mengenalmu. Kejujuran, ketulusan, dan keteguhanmu. Itu jauh lebih berharga daripada status atau harta. Alia menatapnya, mata berkaca-kaca. Kata-kata Arka menembus rasa rendah dirinya, namun juga membuatnya takut berharap terlalu banyak. Di saat yang sama, hatinya mulai terbuka. Ia mulai merasakan bahwa pertemuan ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih daripada sekadar pelanggan dan penjual. Di bawah cahaya lampu jalan yang temeram, dua dunia yang berbeda kini duduk saling menatap. Satu dengan keberanian dan ketulusan, satu dengan status dan perhatian yang tulus. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa bisa percaya pada seseorang di luar dunianya sendiri. Setelah pertemuan itu, Alia kembali mendorong gerobaknya di jalanan yang sepi. Hatinya campur aduk, senang karena Arka mengetahui situasinya, namun takut karena perbedaan dunia mereka begitu besar. Ia merasa dirinya terlalu sederhana, terlalu kecil, dibanding seorang CEO sekaligus chef terkenal. Beberapa hari berlalu dan Alia mencoba menjaga jarak. Ia tetap berjualan, tetap tersenyum pada pembeli, tapi ada kesedihan yang tersembunyi di matanya. Ia takut bila ia terlalu dekat dengan Arka, dunia mereka akan bertabrakan dan hati kecilnya terluka. Namun Arka tak menyerah. Ia datang kembali, kali ini dengan niat yang jelas. Ia menemui Alia di gerobaknya dan berkata, "Li, aku tidak ingin hanya melihatmu berjuang sendirian. Aku ingin membantu, bukan untuk mengubahmu, tapi untuk meringankan bebanmu." Alia menatapnya, ragu. "Mas, aku harus bisa sendiri. Ini hidupku, perjuanganku. Aku tidak ingin merepotkan Mas." Arka tersenyum lembut. "Ini bukan tentang merepotkan, ini tentang memperjuangkan sesuatu bersama. Aku ingin membantumu mengurus izin usaha dan memperbaiki gerobakmu, supaya kau bisa berjualan lebih aman dan tenang." Alia terdiam, hatinya bergetar. Ia belum pernah membayangkan ada seseorang mau terlibat begitu tulus dalam hidupnya. Perlahan, ia membiarkan Arka memeriksa gerobak, memperbaiki roda yang rusak, bahkan menambahkan sedikit peralatan yang membuat memasaknya lebih mudah. Hari itu, di tengah aroma nasi goreng dan suara pasar yang jauh, Alia menyadari satu hal, ketulusannya diakui dan dihargai. Ia merasa aman, dihormati, dan tanpa ia sadari, mulai membuka hati untuk percaya pada Arka. Ujian perasaan itu bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi tentang keberanian Alia menerima bantuan dan ketulusan Arka. Dua hati yang berbeda dunia mulai menemukan titik temu, perlahan-lahan menumbuhkan ikatan yang lebih kuat daripada sekadar rasa penasaran atau ketertarikan sementara. Beberapa minggu setelah gerobaknya diperbaiki, Alia kembali berjualan, tapi kali ini dengan hati yang lebih ringan. Ia masih menikmati pasar malam, tapi dunia kecilnya kini mulai berubah perlahan. Suatu sore, Arka datang ke gerobak Alia dengan senyum hangat. "Li, aku ingin memberimu kesempatan," ujarnya sambil menatap gadis itu. "Kalau kau mau, kau bisa bekerja di restoranku. Tapi aku ingin kau tetap memasak dengan gayamu sendiri. Ketulusanmu itu yang membuat masakanmu istimewa." Alia terdiam, tak percaya. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa takut, tapi juga sangat senang. Ini adalah kesempatan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Dan lebih dari itu, Arka mempercayainya untuk tetap menjadi dirinya sendiri. "Mas, aku akan berusaha sebaik mungkin," ujarnya sambil tersenyum, matanya berkaca-kaca. Sejak hari itu, Alia mulai bekerja di restoran Arka. Ia memasak dengan gaya khasnya, ketulusan, kesederhanaan, dan sentuhan hati yang membuat setiap hidangan terasa hangat. Arka sering mengamati dari jauh, terkadang memberi saran ringan, tapi lebih sering membiarkan Alia mengekspresikan dirinya. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Di dapur, mereka saling tertawa, berbagi cerita, dan belajar memahami dunia masing-masing. Alia mulai merasa percaya diri, sementara Arka belajar menghargai ketulusan di luar gemerlap dunia restoran mewah. Pasar malam mungkin sudah jauh di belakang, tapi aroma nasi goreng Alia tetap hadir. Sekarang bukan hanya sebagai masakan sederhana, tapi sebagai pengikat hati antara gadis penjual nasi goreng dan CEO yang jatuh hati padanya. Mereka belajar bahwa dunia mereka mungkin berbeda, tapi rasa saling menghargai, ketulusan, dan cinta yang tumbuh perlahan-lahan bisa menyatukan dua hati yang sebelumnya terpisah oleh perbedaan. Hari itu, restoran Arka tampak lebih hidup dari biasanya. Alia sibuk di dapur, menumis bawang, mengaduk nasi, dan menambahkan bumbu dengan sentuhan khasnya. Aroma harum masakannya memenuhi seluruh ruangan.
membuat pelanggan tersenyum dan menatap kagum. Arka berdiri di dekat jendela dapur, menatap Alia dengan mata penuh kekaguman. Ia melihat ketekunan, ketulusan, dan senyum alami yang selalu berhasil menenangkan hatinya. Tanpa sadar, ia tersenyum tipis, menyadari bahwa gadis sederhana ini telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Setelah semua hidangan selesai, Alia melangkah ke meja Arka membawa sepiring nasi goreng hangat. "Ini pesananmu, Mas," katanya sambil tersenyum malu-malu. Arka menatapnya, lalu berkata lembut, "Li, kau hebat. Tidak hanya karena masakanmu, tapi karena dirimu sendiri. Aku bangga kau tetap menjadi dirimu, meski dunia ini berbeda." Alia menunduk sebentar, hati bergetar. "Mas, terima kasih, karena Mas percaya padaku." Arka meraih tangan Alia, menggenggamnya hangat. "Aku tidak hanya percaya, Li. Aku ingin kita selalu saling mendukung. Bersama, menghadapi dunia ini." Mata Alia berkaca-kaca. Ia tersenyum tulus, akhirnya membiarkan dirinya merasakan kebahagiaan yang selama ini terasa jauh. Dunia mereka berbeda, namun cinta, ketulusan, dan rasa saling menghargai telah menyatukan dua hati itu. Di sudut restoran, lampu hangat menyinari wajah mereka. Suara gelak tawa pelanggan terdengar di latar, aroma masakan Alia memenuhi ruang, dan di hati mereka ada damai, ada cinta, ada rasa bahagia yang sempurna. Malam itu, Alia dan Arka duduk berdampingan, bukan sebagai penjual dan pelanggan, bukan sebagai CEO dan pegawai, tapi sebagai dua hati yang menemukan tempatnya bersama. Dunia mereka mungkin berbeda, tapi cinta dan ketulusan telah menciptakan satu dunia baru. Dunia mereka sendiri, hangat dan penuh harapan. Dan di sana, di bawah lampu restoran yang temaram, kisah seorang gadis penjual nasi goreng dan CEO sekaligus chef yang jatuh cinta akhirnya mencapai akhir yang bahagia.